Peta kerentanan pornografi di Indonesia ini memang sangat mengkhawatirkan ya. Setiap bulannya itu ada 25.000 konten-konten pornografi yang diakses oleh anak-anak. Kampung Maluang terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, perbatasan dengan Kelurahan Gunung Tabur, Kelurahan Samburakat. Nah, Kampung Maluang ini perbatasan dengan Kaltara, Provinsi Kalimantan Utara. Saya sebagai pengelola PAUD penerus bangsa, di mana pernah melihat kejadian anak murid saya disodomi oleh mantan anak murid saya yang sudah kelas 4 SD. Tantangannya cukup berat sekali, apalagi terkait dengan sekarang ini dengan maraknya handphone macamnya. Katakan media sosial ini sangat berpengaruh sekali untuk anak-anak kita, khususnya yang terkait masalah pornografi itu. Anak zaman sekarang itu kan dikasih HP diam, itu merasa ibunya sudah merasa bangga menjadi seorang ibu. Anakku sudah diam, padahal tidak disadari bahwa di HP inilah muncul pornografi anak yang bisa direkam oleh anak, yang bisa menimbulkan pornografi terhadap anak. Pada awalnya memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melakukan asesmen di 3 wilayah, yaitu di Berau di Kalimantan Timur, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di 3 wilayah itu memang ditemukan berbagai kerentanan pornografi anak. Hasil dari yang kami dapat di Desa Maluang, di situ memang terlihat beberapa data yang terungkap. Ada petugas-petugas sekolah yang memperlihatkan konten pornografi kepada anak-anak sekolah dasar. Kemudian juga ada anak-anak yang melihat konten pornografi melalui handphone orang tuanya. Dan juga ada beberapa anak sekolah yang dikirim konten-konten pornografi melalui medsos oleh orang-orang yang tidak dikenal. Amun cucu nenek di dem itu kan bagaimana, Nek? Amun cucu nenek dipukul dem itu? Ini aku biasanya ngomong badai. Oh, neneknya. Ini adalah salah satu nenek yang kreatif dalam kegiatannya, Nek ya. Sebagai nenek harus memberi contoh kepada cucunya. Kalau kita berbahasa halus dengan anak, insya Allah anak itu akan berbahasa lebih halus lagi daripada kita. Mulai sekarang saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Maluang memberi pengarahan, yaitu tentang ibu, bagaimana caranya untuk mendidik anak dengan baik dengan program BKR, Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja itu dibidangi oleh berbagai macam pembelajaran bergabung dengan BKKBN, yang di sini ada berbagai materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Dapat kan, Nek? Dapat kan? Tidak apa-apa. Sini. Pulang, Bu ya. Nah, makan kita tujuh. Endorse. Nah, kita tujuh namanya. Jadi lewat. Bawa sayang neneknya lah. Hati-hati, mau jaga cucu pulang. Jangan sampai anaknya memukul lah, mamanya memukul lah. Amun mamanya mengasih HP, mau larang, Nek lah. Program itu saya laksanakan setiap sebulan sekali di pertemuan kampung. Siapa yang saya pilih menjadi aktivis PATBM? Ibu-ibu RT yang ada di Kampung Maluang. Di Kampung Maluang ada 12 RT dengan jumlah penduduk 6.012 jiwa. Ibu RT mengambil lagi kader aktivis PATBM dari kelompok Dasawisma. Dasawisma itu ada sebuah kelompok 15 rumah
Jadi ada ketuanya direkrut lagi oleh Ibu RT menjadi anggota aktivis PATBM. Sebelum aktivis datang, Ibu RT harus mengasih penyuluhan dulu sama warganya bagaimana tentang bahayanya pornografi anak. Inilah hasil pelaporan kami, hasil kegiatan kami setiap bulan, setiap minggu. Dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan. Setelah dibentuk aktivis PATBM, kami berembuk mau dibawa kemana masa depan anak-anak kita. Yaitu kami mendirikan Persatuan Forum Anak. Nah, dari situ kita setiap hari Minggu kan ada pertemuan anak. Dari pertemuan anak itulah saya selalu ngasih materi bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik. Nah, dengan cara itu HP secara ditaruh, dikumpulkan tadi para aktivis itu juga ngechat, Bang. Dengan siapa saja mereka berkomunikasi, apa saja yang sudah dilihat. Jadi kita mempunyai komitmen khusus, perjanjian sama anak-anak. Tidak boleh menghapus chat selama 1 minggu. Kontrol HP. Jadi HP mereka itu dikumpulkan. Nah, di situ kita tahu apa saja isi di HP mereka. Kalau misalnya pas dikontrol HP itu HP-nya diperiksa, terus orang yang memeriksa itu mendapat sesuatu yang tidak baik di HP-nya kan, itu kita bisa tahu. Kita bisa kasih tahu ke anak-anaknya kalau yang ini tuh tidak baik untuk dipelajari atau tidak baik untuk dibuka. Jadi bisa menambah mereka itu pengetahuan mereka. Jadi mereka bisa membedakan yang mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, internet sehat itu dikelola oleh BUMK. Jadi kita mempunyai admin khusus untuk internet sehat untuk anak, untuk memantau anak-anak yang ada di Kampung Maluang. Dari situlah kita selalu mengasah anak untuk hati-hati bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya bahkan sebelum ini pernah dibilang masyarakat saya ini dibilang ibu lurah gila. Kenapa sampai dibilang gila? Di setiap anak berkumpul saya selalu ikuti. Dibilang, ibu lurah itu tidak punya harga diri betul berkumpul sama anak-anak. Padahal mereka itu tidak tahu tujuan saya itu apa. Tujuan saya itu untuk menyelamatkan anak. Kalau saya tidak temani mereka, tidak saya dekati mereka, saya tidak akan tahu apa yang mereka lakukan selama ini, apa kemauan mereka, apa kebutuhan mereka. Dengan cara saya bermain dengan mereka, main karet, main bola kasti, main bulu tangkis, mereka akan curhat. Karena saya bukan dianggap sebagai ketua PKK, bukan dianggap sebagai istri Pak Kepala Kampung. Sampai ketemu minggu depan, oke? Assalamualaikum. Yang punya HP, Assalamualaikum. Yang punya HP. Ngantri yang teratur, budayakan ngantri. Enggak, Bunda kasih salim kalau enggak ada salim. Antri. Lewatnya sini kalau sudah antri. Halo, Asrar. salim Bunda berada HP. Iyalah sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, kenapa enggak pernah turun? Coba lihat Bunda keluarnya. Kenapa enggak pernah turun? Hei, kenapa enggak pernah turun? Kemana? Apa ini? Baru datang si Anu. Besok turun ya. Anak juga mempunyai kegiatan malam untuk mencegah anak-anak berjalan malam. Yaitu kegiatannya yaitu menghafal ayat-ayat pendek. Misalnya di rumah Bunda, biasanya kami sering dikumpul di rumah Bunda. Nah, kami berkumpul bersama-sama. Jadi kami ke rumah teman kami satu-satu, mengetok pintunya biar mereka bisa bersama-sama sholat berjamaah. Jadi sholat itu tidak dilupakan. Kadangkala kita memanggil ustadz untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik dari segi agama. Yang non-muslim ada di kegiatan di sekolah minggu tadi. Kita juga ada namanya ngobrol bareng
sama anak di saat malam minggu. Jadi di rumah saya pasang wifi sengaja khusus untuk anak-anak. Wifi gratis. Nah, wifi gratis itu Bunda membuka wifi-nya, tidak dikunci-kunci passwordnya, karena kami kontrol juga kalau mereka yang membuka tidak baik kami tegur pastinya. Jadi mereka tuh membuka tentang mencari gambar-gambar yang baik. Contohnya untuk membatik itu kan mereka perlu membuka gambar. Terus saya kadang suruh mencari mereka kata-kata seperti motivasi untuk hidup mereka. Jadi mereka kadang itu nge-print kata-kata yang sudah mereka dapat itu. Nanti kata-katanya itu kami tempel di kayak di rumah data. Jadi gadget ini intinya tidak 100% merusak anak. Tinggal kita bagaimana caranya mengajarkan anak untuk memain gadget secara positif. Dari HP ini mereka dapat menuangkan inspirasi, bisa menciptakan gambar-gambar seperti ini, gambar desain seperti ini. Terus dari gadget inilah bisa memasarkan hasil-hasil anak seperti ini. Jadi mereka belajar menggunakan gadget dengan baik. Untuk itu kami membuat kebijakan tentang membuat batik. Kami anggarkan dana desa sehingganya anak-anak muda bisa bekerja. Daripada dia berkejaran, kita adakan pelatihan-pelatihan. Ke hasil penjualan ini sebagian kita kan mengembangkan bakat anak. Bakat anak kita ini dibagi setiap satu kain, setiap ada penjualan berapa persen disetor ke BUMK. Badan Usaha Milik Kampung. Nah, terus sebagian kecil anak-anak yang hobinya desain juga masuk di tabungan anak. Jadi anak-anak yang punya bakat sesuai dapat hasil berapa, kita kasih fee juga dimasukkan ke buku rekening anak. Bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan perguruan PSHT. Terus saya juga mengadakan kemah. Oh, ini adalah Forum Anak Kampung Maluang. Ini salah satu kegiatan yang mengandung nilai positif. Nilai positif itu yaitu mengurangi desa bebas pornografi anak, mengajarkan anak tentang nilai-nilai bagaimana caranya menjaga diri di luar lingkungan atau di luar rumah. Supaya mereka lebih konsentrasi, tidak tergantung oleh gadget. Program-program yang sudah saya cetuskan ternyata direspon positif sama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Kampung Maluang, dan kami ditetapkan menjadi desa bebas pornografi anak akhirnya. Kabupaten ini sudah melaunching Kabupaten Layak Anak dan harus mengimplementasikan 24 indikator. Nah, salah satunya harus ada informasi layak untuk anak. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Oh, selama ini ternyata, ini loh tujuan saya ternyata direspon khusus sama seorang Ibu Menteri. Itu menjadi kebanggaan yang tidak ternilai. Dari situlah anak-anak perubahan, anak-anak semakin maju. Bahkan anak-anak yang tidak pernah sholat subuh di masjid akhirnya sholat subuh, sudah mengingat jam kegiatan, sudah mengingat waktu, bagaimana caranya untuk mengatur waktu. Yang menarik setelah Desa Maluang dicanangkan sebagai desa bebas pornografi anak, maka mereka bahu-bahu untuk berjuang untuk masyarakat. Nah, yang menarik di sini adalah pelaku kejahatan dalam konteks anak. Kejahatan anak seksual ini yang dulunya sebagai pelaku, sekarang justru dia menjadi pejuang subuh, artinya dia bisa memperbaiki diri.